Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapitri Berusumbiring dengan NIM 213304010278. Saya jurusan Ekonomi Akuntansi semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Dengan ini saya membawakan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Di sini topik 5 mengenai tentang bagan alir floor heart. Di bagian 5.1 teknis dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa what, where, why, how, of, input, data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan, laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. A. Diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Sebuah DFD secara gratis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan data untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam penyusunan DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFE disusun dengan menggunakan simbol 4 utama, yaitu simbol diagram arus data. Seperti ini simbolnya: sumber dan tujuan data, penjelasan karyawan organisasi yang mengirim data ke dalam menerima data dari sistem digambarkan dengan kontak. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. Penyimpanan data digambarkan dengan dua garis horizontal atau paralel. Proses transformasi, proses yang mengembangkan data yang input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. Selanjutnya 5.2 bagan alir atau flow heart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dengan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output pemrosesan dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir secara garis besar. Simbol dapat dikelompokkan ke dalam kelompok antara lain sebagai berikut. 1. Input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat untuk media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. 2. Processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data atau dengan komputer atau manual. 3. Stroke, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. 4. Lain-lain, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir serta penjelasan-penjelasan tambahan pada dengan alir tersebut. Seperti inilah simbol bagan alir. Selanjutnya 5.3 jenis-jenis bagan alir. 1. Bagan alir dokumen atau dokumen flow heart. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan
internal disebut internal control forward. 2. Bagan alir sistem atau system forward. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebagai sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para P3. Bagan alir program atau program forward. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir. Selanjutnya 5.4 pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Bila seorang analisis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. 1. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja misalnya dalam hal menghitung pajak penjualan. Kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Keenam, lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangan diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangnya seluruh bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Dan terakhir 5.5 unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. 1. Percabangan secara sederhana adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Kedua, perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Sekian dari penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.